Pesona rahasia di ibu kota baru. IKN dikelilingi oleh hutan tropis, perbukitan, dan pantai yang masih alami dan belum banyak tersentuh perkembangan modern. Wilayah ini benar-benar memikat, di mana kamu bisa menemukan berbagai ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan-hutan yang lebat jadi rumah bagi flora dan fauna endemik yang sulit ditemukan di tempat lain. Nggak cuma itu, sungai-sungai yang mengalir di sekitar IKN juga menambah daya tarik kawasan ini. Dengan banyak kegiatan seru seperti berperahu, memancing, dan jelajah sungai yang menantang. Nah, biar teman-teman kamu juga tahu, kamu bisa ajak mereka untuk healing ke sana. Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli tahun 1957. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni tahun 1964. Monarva mengungkapkan ada banyak nama ibu kota negara IKN baru yang disiapkan. Setidaknya ada 80 lebih nama yang diajukan ke Presiden Joko Widodo Jokowi. Dari nama-nama yang diajukan tersebut, Presiden Jokowi memilih kata Nusantara, sebab dianggap paling dikenal oleh internasional sejak lama dari nama. Pada akhir Agustus tahun 2019, Jokowi memastikan bahwa Indonesia akan punya ibu kota negara yang baru di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bila berjalan mulus, maka pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur Kaltim akan dilakukan pada semester 1 tahun 2024. Selain itu, IKN akan menjadi tempat kedudukan bagi lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional. Dalam RUU IKN tersebut juga dijelaskan, pemerintah pusat dapat menentukan lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN. Pembangunan IKN Nusantara direncanakan berlangsung dalam 4 tahap. Tahap pertama pada tahun 2020 sampai tahun 2024, tahap kedua pada tahun 2025 sampai tahun 2035, tahap ketiga pada tahun 2035 sampai tahun 2045, serta tahap keempat pada tahun 2045 dan seterusnya. Peneliti dari Jaringan Advokasi Tambang Jatam, Kalimantan Timur, Pradharma Rupang, mengatakan kawasan inti IKN di Kecamatan Sepaku memiliki ancaman banjir. Hujan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan banjir di kawasan IKN. Pradharma menduga eksploitasi lahan oleh perusahaan hutan tanaman industri HT di hulu sungai membuat pohon endemik Kalimantan Timur berkurang. Padahal pohon tersebut sejatinya berfungsi sebagai penahan air agar tidak menimbulkan banjir. Untuk mengendalikan banjir diperlukan strategi pengendalian banjir di kawasan IKN. Pemerintah Kalimantan Timur juga akan menormalisasi 7 sungai sebagai program pengendalian banjir IKN. Istilah rahasia yang sering muncul terkait IKN biasanya merujuk pada pemerintah mungkin memiliki strategi khusus yang belum diungkapkan secara detail untuk mencapai target pembangunan IKN. Bisa saja ada kendala atau tantangan yang dihadapi selama proses pembangunan, baik itu dari segi teknis, finansial, maupun sosial. Beberapa data atau informasi terkait IKN mungkin belum dirilis ke publik karena berbagai alasan.